Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Selasa lalu menolak 3 calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial. Inilah untuk pertama kalinya Dewan menolak semua calon hakim agung. Padahal menurut Komisi Yudisial, berdasarkan penelusuran mereka, ketiga calon hakim agung yang diajukan dianggap tidak memiliki celah. Komisi Yudisial sendiri bukan dengan mudah mendapatkan nama calon yang diajukan. Dari sekitar 50 pendaftar, hanya 3 nama yang diperoleh untuk diajukan ke Komisi 3 DPR. Sikap Komisi 3 DPR yang menolak calon hakim agung dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa DPR hanya bisa menerima atau menolak calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Semula Komisi 3 DPR biasanya memilih 1 dari 3 nama yang diajukan. Sebelum mekanisme voting dilakukan, sejumlah anggota Komisi 3 DPR membicarakan tentang pertimbangan yang menggarisbawahi keberatan terhadap putusan MK yang membatasi kewenangan DPR dalam seleksi hakim agung. Namun, anggapan ini sudah dibantah oleh pimpinan Komisi 3 DPR. Usai penolakan ini, Komisi Yudisial yang akan kerepotan. Pasalnya, selain harus mencari nama lain untuk diajukan, KY juga harus mencari 6 nama untuk menggantikan hakim agung yang akan pensiun tahun ini. Komisi 3 DPR Selasa lalu melalui voting menolak 3 nama calon hakim agung yang diajukan Komisi Yudisial. Keputusan ini dilakukan setelah MK menyatakan DPR hanya bisa menerima atau menolak dan tidak lagi memilih 1 dari 3 nama calon yang diajukan. Banyak yang mengatakan penolakan DPR ini sebagai upaya balas dendam atas keputusan MK. Namun implikasinya sangat besar. Komisi Yudisial harus segera menyiapkan 12 nama untuk mengisi posisi hakim agung yang kosong. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki serta anggota Komisi 3 DPR Nurdirman Munir. Selamat pagi Pak Nurdirman, selamat pagi Pak Suparman. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Nurdirman. Ini pertama kalinya DPR menolak calon hakim agung. Alasannya apa Pak Nurdirman? Saya rasa nggak pertama kali, ya sering kita menolak. Tapi cuma karena waktu itu yang dicalonkan kurang banyak nama, ya, artinya 3 berbanding 1, sehingga kalau diajukan 21 misalnya, yang kita tolak 14 kan, yang kita terima 7 orang. Nah artinya kita masih mempunyai alternatif di antara yang katakanlah yang terbaik menurut Komisi Yudisial, kita ambil yang the best. Ya, tapi dari yang 3 terakhir kemarin ini akhirnya semuanya ditolak. Ini kenapa alasannya? Ya, pertama kita juga nggak mengerti kenapa Komisi Yudisial mengajukan 3 nama ini. 3 nama ini sudah pernah kita tolak. Ya. Di tahun 2012 2 dan di tahun 2011 1 kalau nggak salah Pak Parman bisa klarifikasi lagi. Nah sesudah itu yang kedua, waktu kita melakukan fit and proper test yang semua juga dengar, semua juga lihat. Banyak sekali jawaban-jawaban itu yang meragukan. Bahkan bukan hanya masalah ability and capability-nya, tapi masalah teknis hukumnya. Padahal yang bersangkutan adalah hakim karir. Dan yang terakhir, track record ini juga kita sulit menyampaikan di sini karena bahan-bahan ini tentu kita dapat dari pihak-pihak yang tidak mau disebutkan identitas secara resmi di sini karena nanti akan jadi masalah lagi gitu ya. Nah atas dasar-dasar inilah makanya kita akhirnya memutuskan mayoritas mutlak di Komisi 3 itu harus ditolak. Baik. Pak Suparman, ini kan sudah melalui banyak sekali proses penseleksian. Ini kan kemudian udah keluar 3 yang terbaik, tapi ternyata ditolak. Apakah alasan dikemukakan oleh Komisi 3 ini mudah dipahami oleh Komisi Yudisial? Gini, 3 nama ini kan menyisihkan 56 pendaftar pada periode itu. Seleksinya berlangsung panjang, maraton, ketat sekali. Dan kita telah memutuskan untuk meletakkan integritas sebagai pilihan utama yang nggak bisa ditawar. Seharusnya kumulatif. Integritas, kompetensi itu kumulatif. Tidak bisa disatukan dan nomor 2-kan. Tapi realitasnya tidak mungkin. Kenapa saya sebut tidak mungkin? Sulit sekali mencari sosok calon yang memiliki 2 persyaratan ini. Karena situasi umum calon-calon hakim kita memang relatif seperti itulah situasinya. Jadi Komisi Yudisial sebenarnya sejak awal menyadari kesulitan ini. Dan teman-teman Komisi 3 tahu itu. Karena beberapa kali kita nggak bisa menyampaikan 3 kali sesuai yang dibutuhkan. Bang Nurdirman tahu itu. Biasanya
Kalau butuh 6 harus 18. Sekarang kami nggak bisa mendorong 18 ini, nggak bisa dipaksakan. Ya kan? Artinya apa? Integritas ini kita letakkan di pertama. Melacak integritas ini 3 bulan, bukan sehari 2 hari. 3 bulan. Semua surat, semua informasi, baik yang positif maupun negatif, kita dalami. Tidak ingin ada fitnah di situ. Tidak boleh ada informasi sumir tentang calon ini. Karena ini calon hakim agung. Karena kita kumpulkan, lalu kesimpulan kita, 3 inilah yang memiliki integritas. Bagaimana terbaik gitu, ya, bagaimana dengan intelektualitas, bagaimana dengan kompetensi? Kita agak berdamai di situ. Kita agak berdamai di situ. Kalau kita ajukan pertanyaan, pengetahuan umum, apalagi pengetahuan yang agak di luar profesi dia gitu, memang nggak meyakinkan, agak gagap menjawab, gitu ya. Dan kita maklum karena hakim ini di Indonesia pada umumnya kurang baca, dia sudah asik mekanis dengan perkara-perkara. Kita juga nggak bisa mendeteksi kemampuan intelektualnya, kemampuan kompetensi profesinya dari putusan. Karena putusan di Indonesia ini standar hampir semua sama, mekanis. Putusan itu juga nggak bernilai lain selain untuk putusan itu sendiri. Gitu. Pak Nurdriman, ini kan sudah melalui proses yang ketat. Ini kok tampaknya ada aroma balas dendam ini, karena ada Perpu MK akhirnya memangkas kewenangan DPR. Dan ini kan sudah keluar yang terbaik menurut KAY. Saya rasa nggak juga ya. Tapi mungkin juga Pak Suparman juga menyadari bahwa ini calon yang sebetulnya ya yang dipaksakan juga untuk apa boleh buat ya, karena dari sekian banyak inilah menurut Komisi Yudisial yang terbaik. Betul. Tapi bagi kita, karena kita punya tanggung jawab bangsa ini ke depan, bukan hanya sekedar memenuhi kuota. Bagaimana seandainya hakim seperti ini itu masuk menjadi hakim agung nanti? Apa nggak lebih amburadul? Sekarang aja udah amburadul ini. Padahal ini juga sudah dari penyeleksian yang ketat yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Lalu dari hasil itu kita ambil 6 orang juga dengan seleksi yang ketat. Faktanya waktu kita melakukan fit and proper test, media tahu sendiri, ada yang mengeluarkan kata-kata gunjingan kotor, ada yang melakukan tindakan-tindakan yang diduga terjadi penyimpangan hukum dan segala macam. Jadi ternyata begitu ketatnya Komisi Yudisial melakukan seleksi, ya ada juga yang akhirnya terbuka sendiri pada saat kita melakukan fit and proper test. Baik, kalau begitu nanti di segmen berikutnya kita akan bahas bagaimana seharusnya proses seleksi hakim agung yang dilakukan. Mengingat ada perbedaan pendapat nih di antara DPR dan juga KAY. Di segmen berikutnya pemirsa Jurnal Pagi akan segera kembali. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita Pak Suparman dan juga Pak Nurdriman. Sebelum kita memulai, ini berikut kita tampilkan apa pernyataan dari beberapa orang terkait dengan persoalan ini. Ini ada dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR, Bapak Aziz Samsudin. Tidak balas dendam, ada calon hakim agung yang sebelumnya gagal, teman-teman anggota DPR pikir ada perbaikan setelah ditolak, tetapi tidak. Ini menurut Pak Aziz. Sudah ditolak, tapi menurut dia tidak ada perbaikan, sehingga ditolak lagi akhirnya. Dan kemudian selanjutnya ini ada pernyataan dari Taufikur Rahman. Taufikur Rahman Syahuri, yaitu Komisioner KAY bidang rekrutmen hakim. Menurut saya DPR seharusnya percaya saja kepada lembaga KAY dalam hal uji kualitas. KAY punya pedoman uji kelayakan. Pak Nurdriman, apakah betul DPR tidak percaya pada KAY ini proses ya kalau kayak begini caranya untuk apa melalui DPR, langsung aja dari KAY. Gak ada gunanya lagi Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau harus percaya seperti itu. Nah, kalau misalnya tadi Pak Nurdriman bilang KAY ternyata sudah melakukan seleksi, ternyata masih ada hakim yang membandel. Lalu menurut Anda ini seleksi yang terbaiknya itu seperti apa? Nah, itulah makanya dari awal sebenarnya mekanisme yang kita atur dalam undang-undang itu sudah dengan perdebatan sengit. Ditambah lagi di paripurna 560 anggota DPR ikut berdebat ya untuk memperdebatkan undang-undang tentang pemilihan hakim agung ini, ya kan? Tapi Mahkamah Konstitusi terlalu jauh masuk ke dalam masalah teknis yang sebetulnya dalam undang-undang ini kita juga sudah bicarakan dengan KAY. Sebelum undang-undang tentang pemilihan hakim agung ini kita buat. Sebelumnya kita juga sudah stakeholder, kita sudah bicarakan semua, ya kan? Makanya maaf, ini bukannya saya mau mengkritisi Mahkamah Konstitusi. Mestinya memang Mahkamah Konstitusi itu diisi oleh negarawan, ya, misalnya seperti Pak Hasyim Muzadi, Syafi'i Ma'rif yang sudah tidak pengen lagi jadi presiden, nggak pengen lagi jadi wapres atau nggak pengen jadi menteri gitu ya.
Ya artinya dia sudah ini memang hidup saya adalah untuk bangsa dan negara lah. Sudah nggak ada untuk apa-apa lagi. Tapi kalau masih ada niat seperti itu, maka akhirnya Mahkamah Konstitusi ya mungkin beda-beda dikit, beda-beda tipis dengan DPR. Karena memang di situ ada ambisi-ambisi. Giliran putusan yang populer, wah diambil untuk kepentingan popularitas, kan begitu. Saya ke Pak Suparman. Pak Suparman mengingat KY ini memang kesulitan untuk mencari hakim, tapi mungkin masih banyak hakim-hakim yang bersih dan baik, dan ini mungkin perlu menjangkau, KY lebih perlu bergerak ke daerah situ. Jemput bola, saya rasa jemput bola. Itu benar juga. Iya, itu sudah kita lakukan. Tetapi ingin saya kemukakan begini, bahwa hikmah dari peristiwa penolakan ini sebenarnya yang paling penting apa yang harus dilakukan ke depan. Ya, kita telah mengirim surat ke DPR untuk rapat konsultasi, ya, untuk membicarakan sinergianya ke depan seperti apa. Terus terang saja memang komunikasi kita dengan Komisi 3 secara formal memang jarang dan hampir tidak pernah kita lakukan untuk hal seperti ini. Padahal penting sekali. Kita ingin jelaskan kesulitannya apa, bagaimana yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan, dan seterusnya sebagainya. Karena itu ke depan ini, hunter, istilah kita juga hunter sebetulnya, mengejar calon-calon terbaik itu jalan betul, Bang. Iya. Ya. Kita temukan orang-orang baik sebenarnya. Kita minta, nggak mau mencalonkan diri. Karena begini, ada orang punya pandangan, loh, saya nggak mau kejar-kejar itu jabatan, saya sudah bersyukur jadi hakim tinggi. Ya kalau memang saya ini mau dicalonkan, ya kalau perintah Mahkamah Agung saya akan maju. Jadi tidak mungkin mereka secara pribadi Bang Nudirman menyampaikan lamarannya ke KY tanpa melalui induk semangnya. Problemnya induk semangnya nggak melihat ini perlu segera dicalonkan. Itu satu masalah. Padahal kita sudah identifikasi di pengadilan tinggi ini ada nih, ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, bagus. Betul, ada yang keren. Tapi ketika kita datangi sendiri, ya tergantung Mahkamah Agung, Pak Parman. Kalau Mahkamah Agung nggak nyalonkan, masa kami ujuk-ujuk datang ke Komisi Judisial nyalonkan? Etika apa namanya, profesi lah, etika organisasi macam-macam, sehingga pendek kata mereka. Teman-teman dari non karir yang sudah memiliki reputasi, integritas, juga berpikir ulang. Ada yang memikir, wah lebih enak jadi dosen. Teman-teman lawyer yang sudah jadi, mana mau jadi hakim agung, Bang? Ya kan? Nah, jadi banyak aspek yang mengurungkan niat mereka untuk menjadi hakim agung. Dan satu poin, Bang Nudirman ini ada juga Bang Nudirman yang ngaku, kami ini trauma di DPR. Gitu. Ada beberapa calon yang nggak mau lagi nyalon. Alasannya apa, Bang? Iya, dia kemukakan pokoknya trauma lah di DPR gitu. Jadi ditolak padahal misalnya ada mantan hakim tinggi dan seterusnya. Jadi ini ke depan ini kita akan lebih agresif memang, tentu hasilnya juga akan kita komunikasikan dengan Komisi 3. Bagaimana orang per orang ini kita lakukan sehingga sebelum teman-teman di Komisi 3 melakukan PIT dan melakukan vote pemilihan sudah ada bahan secara lebih lengkap dari Komisi Judisial. Jadi kita tidak hanya mengirim dokumen, tapi kita akan juga presentasikan. Ada komunikasikan. Presentasikan satu persatu di depan anggota Komisi 3. Pak Nudirman melihat dari kesulitan KY ini, bahkan orang yang dianggap pantas susah untuk mau ke depan. Nah ini kalau menurut DPR bagaimana akhirnya? Ya memang begitu. Kadang-kadang orang yang bagus malah nggak ambisi. Ya. Nah ini repotnya di Mahkamah Agung sendiri, dia kadang-kadang nggak diterima. Karena maaf, Mahkamah Agung juga punya kelompok-kelompok. Nah ini karena dianggap bukan kelompoknya, ini nggak masuk. Sebetulnya kita yang lagi sedang menunggu-nunggu, mirip-mirip sebenarnya. Cuman kita nggak datang karena nggak bisa kan, itu kan terikat kode etik kan. Kita yang menunggu, ya barangkali Mahkamah Agung mau mencalonkan si A, si B, si C, yang kita tahu track recordnya bagus. Coba bayangkan, Komisi Judisial menawarkan kepada kita calon hakim agung. Yang kita tahu dalam salah satu putusannya waktu dia menjadi ketua PN itu sudah melanggar undang-undang. Apa? Eksekusi dilakukan sebelum putusan inkrah tanpa adanya uang jaminan. Contoh kasus Manado. Akibatnya apa? 14.000 rakyat terkapar di jalanan tanpa tempat tinggal. Makanya saya bilang akhirnya dia tinggal lah di kuburan-kuburan Nasrani di kota Manado. Karena kuburan Nasrani itu kan kayak rumah. Lalu Pak Nudirman, kalau misalnya memang banyak persoalan, sebetulnya yang ideal menurut DPR ini sebenarnya calon hakim agung ini seperti apa sih? Karena tampaknya ini kalau melihat track record, semua itu sebetulnya semua data itu ada di KY gitu. KY justru paling banyak mengetahui yang ideal tuh sebetulnya kita yang pertama sekali kita nilai itu moral. Itu susah dong, Pak.
Itu dinilai dari Integritas mungkin ya, keputusan-keputusan. Integritas. Integritas, Ya. betul. Oke. Itu yang kita nilai paling utama. Malah kemampuan itu sudah nomor 2. Betul. Ya, kalau dia dalam putusan-putusannya nuansa keadilannya itu kuat, maka kita nggak pernah banyak cincong, kita akan pilih dia. Itu pun masih kita kebobolan. Kayak contoh Hakim Agung Yamani kalau nggak salah ya. Kita sudah lihat track recordnya selama ini cukup bagus. Oke. Nah, tahu-tahu setelah kita jadikan Hakim Agung, terjadilah penggelapan putusan dan sebagainya. Nah, Jebol juga ya. jebol juga. Padahal dari Komisi Yudisial sudah sedemikian ketat, dari kita juga sudah sedemikian ketat, bahkan terbuka untuk umum, semua bisa nonton, bahkan Bapak bisa merekam itu semua kegiatan kita. Kejadian juga ternyata. Ternyata masih ada juga yang bobol. Makanya kita harapkan ini ke depan, itu saya rasa apa yang dilakukan Komisi Yudisial satu terobosan. Ini ada komunikasi dulu. Oke. Taruhlah sekarang Mahkamah Konstitusi membuat keputusan blunder dalam hal ini ya. Nah, kita ambil cara yang lain, kita komunikasikan dulu. Nah itu dia, kita akan bahas cara yang lain ini seperti apa di segmen berikutnya. Pemirsa, Jurnal Pagi akan segera kembali. Kembali kita lanjutkan dialog kita di Jurnal Pagi, Pak Suparman. Ini untuk solusi sementara ke depan, KAI akan berencana untuk melakukan konsultasi. Sebetulnya apa yang diharapkan dari konsultasi itu kepada DPR ke depannya? Ya, kita akan jelaskan satu persatu proses yang berlangsung. Berapa calon yang mendaftar, apa yang kita lakukan, dan siapa dan bagaimana orang-orang yang kita sampaikan kepada DPR untuk di vote ini, untuk disetujui atau tidak disetujui ini. Satu persatu kita akan kelihatan, ini sini, latar belakangnya begini, integritasnya ini hasilnya, ya kompetensinya seperti ini, gitu ya. Dengan tadi sampai sejauh ini kan yang kita utamakan integritas. Istilah Bang Nudirman tadi kan moralitas, integritas. Ini yang utama, ya. Ini yang utama. Karena akan berbahaya sekali orang yang pintar tapi integritasnya jeblok. Ini bahaya, jelas. Apakah berarti menjelaskan ke DPR orang yang kemarin ditolak bisa saja sudah improve sekarang, sudah lebih baik seperti itu begini? Kalau itu sih sudah pernah ada, juga nggak ditolak juga oleh rekan-rekan di DPR. Sudah 3 kali bahkan ikut. Yang keempatnya dia lolos. Ada yang keduanya dia lolos. Berarti masih ada kemungkinan 3 yang ditolak kemarin? Masih mungkin. Mereka tidak terhalang haknya untuk mendaftar. Gitu. Baik, saya akan tanya ke Pak Nudirman, namun ini kita berikut tampilkan ada pernyataan dari Gayus Lumbun. Ini adalah Ketua IKH di Mahkamah Agung. Ini juga mantan anggota DPR. Apa pernyataan dia terkait dengan hal ini? Adalah KAI akan lebih dipandang berbobot apabila membentuk semacam panitia seleksi atau pansel yang menyertakan kalangan dari luar institusi itu guna menyaring calon hakim agung. Pak Suparman, mungkinkah ini melakukan ini pansel? Sudah, Pak Gayus nggak lupa aja, beliau kan habis dites itu. Dia tahu di luar 7 orang ini ada 2 mantan hakim agung dan ada 2 akademisi dari luar KAI. Iya, ada Saldi, ada Profesor Syafi'i Ma'arif. Pak Gayus lupa aja tuh. Dia lupa. Pak Nudirman, ini mengenai rapat konsultasi yang diadakan oleh KAI ini, seberapa besar sih sebetulnya DPR bisa mengakomodir nih? Yang paling penting bukan itu. KAI kalau bisa mengumpulkan, ini kita lakukan, putusan-putusan yang pernah dia buat selama ini, walaupun tidak seluruhnya, yang kontroversial. Nah, selama ini kan kita Komisi 3 secara diam-diam ini berusaha mendapatkan putusan-putusan yang dia buat. Nah, apakah putusan-putusan itu memang berpihak kepada rasa keadilan, berpihak kepada kepentingan rakyat, atau kita lihat ada kepentingan tertentu. Nah, disinilah kita bermain. Kalau memang keputusan itu kita lihat berpihak pada rasa keadilan, berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat susah ini, masyarakat yang miskin ini ikan jadi pertimbangan yang sangat serius. Tapi justru yang kita pertanyakan sering, kenapa Anda membuat keputusan itu seperti ini? Ini kan akan merugikan kepentingan ini. Ada hakim yang berani menjawab. Ini saya lakukan karena keputusan ini saya ambil adalah begini. Rasionya, logikanya sangat bagus. Sehingga langsung kita luruskan. Dia berani mempertanggungjawabkan. Kenapa Anda melakukan sita jaminan sebelum ini begini. Karena kalau tidak dilakukan ini akan terjadi seperti ini, kondisinya begini. Dan itulah yang terjadi di DPR. Jadi bukan berarti kita tidak punya data terhadap seseorang. Seseorang begitu terlihat dari dia mempertahankan putusannya. Betul, seseorang begitu diajukan kepada kita,
Itu kita secara diam-diam juga mekanisme kita ada. Mengumpulkan putusan-putusan mereka. Bahkan dari masyarakat juga masuk itu. Oh, Hakim A ini pernah melakukan putusan yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, bahan pertanyaan kita adalah berdasarkan masukan dari masyarakat dan pencarian kita terhadap putusan-putusan. Nah, karena itu kita harapkan KY ke depan, coba dilihat putusan-putusan yang pernah dilakukan. Ini juga akan menjadi pembelajaran bagi hakim-hakim. Pada saat dia membuat keputusan, jangan sembarangan. Kalau lo buat putusan yang nggak benar, nanti pada saat Anda mau jadi hakim agung, ada pengetesan, ini bisa diambil sebagai satu bahan untuk menjadi pertanyaan bagi mereka. Baik, Pak Suparman, ini terakhir bagaimana apakah akan dilakukan pengetatan lagi nih seleksi ke depannya? Ini ada yang dirubah atau tidak? Kalau yang dikemukakan Bang Nudirman itu kita lakukan. Sudah. Itu sejak di PN seperti apa, putusan DPT seperti apa. Begini, secara keseluruhan putusan-putusan hakim kita di Indonesia ini, sukar sekali kita mengharapkan melihat satu, pertimbangannya mendalam. Hampir nggak ada. Kenapa? Ini ada perkara yang mereka tangani banyak, gitu ya. Jadi kalau mengukur integritinya, kualitasnya, terutama kualitasnya dari putusan, gitu ya, itu sulit sekali mau kita lihat. Sulit sekali, karena sudah mekanistik banget. Kadang-kadang copy paste yang bikin itu panitera. Nah, ini juga kesulitan juga ya yang jadi ada administrasi pengadilan kita ini juga nggak kayak clear juga gitu. Sehingga kita melihat, wah ini susah kalau dijadikan. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang saya akui apa yang dikemukakan Bang Nudirman bisa kita lakukan. Baik, kalau gitu nanti kita akan tunggu bagaimana rapat konsultasi itu akan berjalan. Terima kasih Pak Suparman telah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi. Terima kasih Pak Nudirman. Selamat pagi. Terima kasih, Pak.